Berinvestasi di Bitcoin itu beresiko, tapi percayalah, tidak berinvestasi di Bitcoin itu adalah hal paling beresiko yang bisa kalian lakukan. Jadi gimana kalau kita beli S&P 500? Ya kan secara historis 9,7 ya, including dividen mungkin hampir 10. Jawabannya adalah kalau lu taruh uang lu di S&P 500, itu cuma akan tracking global liquidity. Jadi jumlah uang yang dicetak global itu sama dengan S&P 500. Uang lu itu nggak kemana-mana. Jadi di kondisi seperti ini ya, kita agak sulit untuk melakukan yang namanya diversifikasi karena tidak banyak aset yang bisa ngalahin 11-12% hurdle rate ini. Nah, di saat global liquidity naik, aset apa aja yang naik ya? Namanya scarce desirable asset. Aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Contohnya seperti Bitcoin, contohnya seperti properti di tempat-tempat yang top. Contohnya seperti aset-aset langka seperti lukisan, seperti mungkin jam tangan Patek Philippe. Itu akan naik semua. Ya, ketika global liquidity naik, ini akan naik semua. Nah, kalian kalau bisa kalahin 11-12% dari global liquidity, yang gue lihat sangat konsisten, cuma ada dua aset, yaitu satu Bitcoin dan kripto. Yang kedua adalah kalian beli Magnificent Seven, yaitu saham-saham terbaik yang ada di US. Ya, baik itu mau kita lihat di Nvidia, Meta, Amazon, Apple, ya. Kita lihat juga di Alphabet, di Tesla. Selain Magnificent Seven dan Bitcoin, gue rasa kalian akan kalah dengan jumlah uang yang dicetak. Kita juga sudah mulai melihat pergerakan yang tadinya bond US itu adalah safe haven, sekarang orang pindah dan beralih ke gold. Kita pun sekarang lihat jumlah bilioner dari industri kripto ini bertambah banyak. Berinvestasi di Bitcoin itu beresiko, tapi percayalah, tidak berinvestasi di Bitcoin itu adalah hal paling beresiko yang bisa kalian lakukan. Adopsi kripto sekarang, kalau kita lihat secara Metcalfe's Law, itu bergerak 2 kali lebih cepat dibanding internet tahun sebelum 2000. Ini adalah kereta yang tidak ada satupun manusia di dunia ini bisa berhentiin. Berinvestasi di Bitcoin itu beresiko, tapi percayalah, tidak berinvestasi di Bitcoin itu adalah hal paling beresiko yang bisa kalian lakukan. Jadi gimana kalau kita beli S&P 500? Ya kan secara historis 9,7 ya, including dividen mungkin hampir 10. Jawabannya adalah kalau lu taruh uang lu di S&P 500, itu cuma akan tracking global liquidity. Jadi jumlah uang yang dicetak global itu sama dengan S&P 500. Uang lu itu nggak kemana-mana. Jadi di kondisi seperti ini ya, kita agak sulit untuk melakukan yang namanya diversifikasi karena tidak banyak aset yang bisa ngalahin 11-12% hurdle rate ini. Nah, di saat global liquidity naik, aset apa aja yang naik ya? Namanya scarce desirable asset. Aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang. Contohnya seperti Bitcoin, contohnya seperti properti di tempat-tempat yang top. Contohnya seperti aset-aset langka seperti lukisan, seperti mungkin jam tangan Patek Philippe. Itu akan naik semua. Ya, ketika global liquidity naik, ini akan naik semua. Nah, kalian kalau bisa kalahin 11-12% dari global liquidity, yang gue lihat sangat konsisten, cuma ada dua aset, yaitu satu Bitcoin dan kripto. Yang kedua adalah kalian beli Magnificent Seven, yaitu saham-saham terbaik yang ada di US. Ya, baik itu mau kita lihat di Nvidia, Meta, Amazon, Apple, ya. Kita lihat juga di Alphabet, di Tesla. Selain Magnificent Seven dan Bitcoin, gue